Beberapa waktu yang lalu sempat viral cuitan seorang netizen yang curhat tentang teman-temannya yang terkena diabetes di usia muda. Cuitan ini langsung memperoleh banyak sorotan dan memunculkan pertanyaan apakah benar mereka yang berusia muda kini memiliki risiko tinggi terkena diabetes? Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, yang jika sudah parah dapat menyebabkan komplikasi. Nah, jadi faktor resiko utama itu sebetulnya adalah gen, ya. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua, bapak, ibu, atau tante, atau paman, atau misalnya kakak, nenek yang memiliki diabetes, berarti kita punya gen diabetes. Nah, gen diabetes itulah yang akan dipicu oleh lingkungan. Lingkungan ini adalah pola hidup kita sehingga nanti munculnya penyakit diabetes. Nah, gen Z itu dia faktor pemicu untuk munculnya penyakit diabetes itu lebih tinggi. Contohnya adalah aktivitas fisik. Gen Z sekarang lebih sering ke gadget ya, atau ke handphonenya dan seterusnya, sehingga aktivitasnya jalan dan olahraganya lebih berkurang dibanding generasi sebelumnya. Yang kedua, pola makan ya. Pola makan dengan sekarang kita pingin apa, kita bisa langsung pesan dan langsung makan gitu ya, dan makanan-makanan itu seringkali tinggi kalori, tinggi lemak ya. Itu yang menyebabkan resiko untuk Gen Z itu dia akan semakin tinggi untuk generasi yang sekarang dibanding generasi sebelumnya. Kalau zaman dulu kan kita pengen makan pizza, kita harus keluar rumah dulu, naik angkot, jalan, baru bisa beli pizza. Kalau sekarang di kamar aja kita udah bisa beli pizza. Kemajuan di bidang teknologi membuat aktivitas kini serba mudah dan minim mobilisasi. Hal ini mengubah pola hidup kita, terutama para digital native, seperti generasi Z. Tentu media sosial sangat berpengaruh ya, terutama adalah akses terhadap makanan yang tinggi lemak dan tinggi kalori tadi. Makanan yang tinggi lemak dan tinggi kalori ini akan memicu obesitas. Obesitas itu dia akan mengeluarkan yang kita sebut sebagai mediator inflamasi yang akan merusak dari reseptor insulin. Itu yang nantinya akan menyebabkan diabetes. Nah, teknologi itu sebetulnya adalah poinnya adalah aktivitas fisik yang berkurang dan makanan yang berlebih ya. Jadi artinya inputnya banyak, outputnya sedikit. Itu yang menyebabkan obes. Dan harus hati-hati juga, sekarang ini bisa jadi obes tapi nggak gemuk gitu. Mengapa seperti itu? Karena dengan kita sering dengan teknologi, aktivitas kurang, otot kita akan mengecil. Di sisi yang lain, lemak itu bertambah. Sehingga nanti ada istilah non-overweight obese. Jadi badannya nggak kelihatan gemuk, tetapi lemaknya banyak dan ototnya kecil. Nah itu media teknologi itu berperan seperti itu ya. Walaupun sebetulnya media atau teknologi itu netral, karena sekarang kita olahraga pun kita bisa di ruangan kan gitu. Artinya memang ke arah perilaku, bagaimana kita menggunakan dari media itu. Lalu, apa saja gejala-gejala diabetes yang perlu kita waspadai? Nah, sebetulnya diabetes itu awalnya nggak bergejala. Itu yang harus kita hati-hati. Gejalanya muncul yang paling awal adalah biasanya kesemutan. Sering mengalami kesemutan ya, di kaki, di kanan. Lalu berikutnya ada tanda-tanda yang kita sebut tanda klasik. Misalnya kencing malam harinya lebih sering. Berat badannya turun, lalu berikutnya sering haus, sering lapar, tetapi itu sebetulnya sudah pada fase lanjut. Sehingga yang utama adalah melakukan screening ya, yaitu pemeriksaan gula darah puasa. Ya, jadi kalau misalnya masih muda ya mungkin setiap 3 tahun atau setiap 5 tahun sekali kita cek ya, atau kalau misalnya memang resikonya tinggi, badannya juga obes, tiap tahun kita bisa cek. Karena memang sekali lagi pada awal-awal itu diabetes tidak menimbulkan gejala yang spesifik sebetulnya. Ketahuannya sudah lanjut, oleh karena itu penting untuk melakukan screening atau pemeriksaan gula darah puasa secara periodik. Ketika ketahuan, udah naik,
itu justru kita harus senang. Oh ternyata ini saatnya hidup kita berubah gitu. Karena kalau sudah naik ke diabetes mellitus ya, nah, kalau glukosa darah tuh di atas 126, nah itu agak susah kembali lagi ke normal. Bahkan mungkin bisa disebut sebagai one way ticket gitu. Jadi diabetes mellitus itu dalam tanda kutip tidak bisa sembuh, cuma bisa dikendalikan. Tapi kalau misalnya pre-diabetes di atas 100 sampai 126 itu bisa kembali dengan normal gitu. Itu makanya penting sekali untuk melakukan screening glukosa darah puasa. Yang pertama adalah menghindari media sosial atau tontonan yang memicu nafsu makan ya. Kayak sekarang kan lagi tren nih mukbang gitu ya, ngeliatin kita ngeliatin makan secara tidak langsung juga kita makan juga ya. Atau nonton Korea, drama Korea berjam-jam pasti ngemil dong gitu. Nah kita hindari adalah melakukan hal seperti itu, sehingga kita bisa ganti. Jadi kalau misalnya kita cenderung ngemil, maka kita ganti cemilannya menjadi buah atau sayur ya. Jadi misalnya ngemil mentimun, ngemilnya mungkin buah-buahan lain, pisang atau segala macam. Itu salah satu. Yang kedua adalah kita meningkatkan aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya sekarang di YouTube, di yang lain, kita bisa melakukan yoga di rumah, jalan di rumah, olahraga di rumah. Nah itu bisa kita lakukan selain misalnya kita weekend kita lakukan kegiatan aktivitas di luar rumah ya. Yang ketiga adalah tentu kita kalau misalnya jaraknya dekat ya, kita prioritaskan untuk jalan kaki gitu ya, dibanding dengan menggunakan kendaraan. Apalagi sekarang kemana-mana Gojek ada, Grab ada gitu ya. Nah itu kita harus tingkatkan aktivitas fisik di situ. Nah jadi sebelum diabetes ada yang kita sebut dengan pre-diabetes atau istilah sekarang metabolic syndrome ya. Metabolic syndrome ini dia bisa kembali normal dengan kita menjaga pola makan dan olahraga. Ya, jadi ketika misalnya gula darah kita tinggi, lalu kita berolahraga, maka sensitivitas insulin ini akan meningkat dan akhirnya kita akan kembali normal lagi. Ya, termasuk juga dengan menjaga pola makan, dengan meningkatkan asupan sayur, buah, mengurangi lemak, mengurangi kalori, itu akan mengurangi dari berat badan kita ya. Pola hidup yang lebih sehat itu juga akan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga nanti hidup akan lebih baik ya. Jadi metabolisme kita akan kembali normal. Jadi itu bisa kembali menjadi sehat kembali. Risiko diabetes akan selalu ada, tak peduli berapapun usia kita. Oleh karena itu, penting untuk kita menjaga gaya hidup sehat agar bisa meminimalisir risiko diabetes. Yuk cegah diabetes sejak dini.